maka seharusnya Habib Bahar mempelajari lebih dalam mengapa Kiai Imad ini meragukan keabsahan dari nasab Ba'alawi, bukan malah terheran-heran. Kalau terheran-heran itu orang yang tidak mengerti, orang yang tidak paham bahwa seolah-olah ujuk-ujuk Kiai Imad tanpa dasar meragukan. Nah, kalau tanpa dasar ya tentu saja Kiai Imad salah ya. Kalau Kiai Imad meragukan nasab Ba'alawi, kemudian Kiai Imad itu tidak punya dasar untuk meragukan nasab Ba'alawi, tentu Kiai Imad salah. Namun kasusnya di sini adalah Kiai Imad memiliki landasan, memiliki dasar. Kiai Imad sudah meneliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, kita berjumpa lagi dalam Gus Arok Channel. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kali ini saya ingin membahas tentang sebuah video tentang Habib Bahar, di mana Habib Bahar merasa bingung. Habib Bahar merasa heran terhadap polemik nasab, terutama terhadap Kiai Imaduddin. Mengapa Kiai Imaduddin mempertanyakan nasab Habib? Yang jelas-jelas nasab Habib itu bagi kalangan Ba'alawi itu sudah dianggap sebagai sesuatu yang baku, sesuatu yang pasti dan sudah dikenal luas di Indonesia sebagai keturunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa Kiai Imad itu seolah-olah meragukan keabsahan dari nasab Habib? Mari kita saksikan videonya terlebih dahulu. Karena heran orang-orang sekarang ini, ustadz-ustadz kiai sekarang. Herannya apa? Sampai seperti Imad ini, sampai meragukan syak, meragukan nasab habaib. Nah, yang lebih anak bingung lagi, makanya nih, ketika anak bilang Wali Songo itu nasabnya bersambung kepada Amul Fagi, Sayyidina Ali Amul Fagi. Ya. Ana bilang kan, Wali Songo itu azamat khon. Wali Songo itu azamat khon. Tetapi putus sampai di Wali Songo. Adapun anak-anak turunnya ini yang maksudnya bukan anak turun, maksudnya yang sekarang ini yang ngaku-ngaku azamat khon ini itu nggak ada terdaftar di Robito atau Nagoba, alias maskuk masih syak juga. Nah, yang ana maksud mereka ya yang ngaku-ngaku keturunan Wali Songo bilang, oh itu Bahar bin Smith. Kenapa kok meragukan nasab Wali Songo? Kenapa bilang Wali Songo tidak punya garis keturunan? Ente kenapa nggak ngomong ke Imad? Ana bilang bahwasanya Wali Songo terputus. Bukan, Wali Songonya adalah habaib. Karena nasab mereka bersambung kepada Sayyidina Abdul Malik Azamat Khan bin Alwi Amul Fagi. Imad lebih parah. Kenapa? Karena Imad berarti nggak ngakui Wali Songo sebagai habaib. Karena Wali Songo nasabnya bersambung kepada Amul Fagi bersambung kepada Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Sedangkan Ubaidillah diingkari, dibilang nggak ada sama Imad. Harusnya ente orang para keturunan Wali Songo lebih marah, lebih protes ke Imad daripada ke anak. Karena yang anda ngomongin fakta, kebenaran sesuai surat Robito dan surat Nagoba. Oke, demikian ya potongan dari video dari Habib Bahar yang merasa heran dengan fenomena tentang pergunjingan atau perdebatan nasab yang ada di Indonesia sekarang ini. Ada beberapa poin yang bisa kita ambil dari potongan video tersebut. Yang pertama adalah Habib Bahar heran kepada Kiai Imad, mengapa Kiai Imad meragukan nasab Ba'alawi. Sebenarnya bukan tidak aneh ya, sebenarnya tidak aneh mengapa Kiai Imad itu meragukan nasabnya Ba'alawi. Yang pertama, kalau hanya sekedar meragukan tanpa dasar, tentu itu tidak bisa menjadi landasan. Tetapi jika seandainya Kiai Imad itu memiliki dasar-dasar yang menguatkan argumentasinya untuk mendukung bahwa Ba'alawi itu tidak tersambung kepada Rasulullah, maka sah-sah saja seharusnya Kiai Imad meragukan, Kiai Imad mempertanyakan
apakah benar Ubaidillah ini keturunan dari Rasulullah? Karena dari manuskrip-manuskrip yang Kiai Imad teliti, yang Kiai Imad pelajari dari beberapa kitab-kitab nasab, tidak ditemukan bahwa Ubaidillah itu keturunan dari Isa al-Muhajir. Maka seharusnya Habib Bahar mempelajari lebih dalam mengapa Kiai Imad ini meragukan keabsahan dari nasab Ba'alawi, bukan malah terheran-heran. Kalau terheran-heran itu orang yang tidak mengerti, orang yang tidak paham bahwa seolah-olah ujuk-ujuk Kiai Imad tanpa dasar meragukan. Nah, kalau tanpa dasar ya tentu saja Kiai Imad salah ya. Kalau Kiai Imad meragukan nasab Ba'alawi, kemudian Kiai Imad itu tidak punya dasar untuk meragukan nasab Ba'alawi, tentu Kiai Imad salah. Namun kasusnya di sini adalah Kiai Imad memiliki landasan, memiliki dasar. Kiai Imad sudah meneliti, Kiai Imad sudah membuat tesis tentang bagaimana nasab Ba'alawi itu dipertanyakan. Artinya Ubaidillah itu tidak memiliki kesambungan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seharusnya Habib Bahar ini tidak merasa heran karena sah-sah saja gitu. Orang yang meneliti tentang nasab kemudian menemukan beberapa penemuan dari penelitiannya, dan Kiai Imad menemukan bahwa Ba'alawi itu tidak sampai secara nasab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, Habib Bahar bingung. Kenapa keturunannya Wali Songo marah kepada Habib Bahar? Padahal Wali Songo keturunan Asbat Khon dari Ba'alawi. Mengapa marahnya tidak ke Kiai Imad? Di sini ada dua poin yang sebenarnya bisa kita bahas. Yang pertama adalah marahnya Wali Songo kepada Habib Bahar. Di sini jelas ya, Habib Bahar pun mengatakan bahwa Wali Songo tidak memiliki keturunan yang ada sampai sekarang. Jadi yang sekarang mengaku sebagai keturunannya Wali Songo itu tidak bisa dipercaya. Habib Bahar sudah jelas ya mengatakan seperti itu. Maka ketika keturunannya Wali Songo yang memiliki manuskrip tentang silsilah keluarganya, tentang nasab keluarganya sampai kepada Wali Songo itu dipertanyakan oleh Habib Bahar, ya jelas enggak marah ke Kiai Imad, marahnya ke Habib Bahar. Karena keturunannya Wali Songo itu ditolak oleh Habib Bahar. Ini Wali Songo nggak punya keturunan di Indonesia. Alasannya karena Habib Bahar tidak menemukan di Robitoh Alawiyah. Robitoh Alawiyah tidak memiliki catatan tentang keturunannya Wali Songo. Nah, sebenarnya ini juga mengkonfirmasi bahwa Robitoh Alawiyah tidak memiliki data secara menyeluruh keturunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya adalah Wali Songo diakui sebagai Ba'alawi oleh Robitoh Alawiyah. Namun Robitoh Alawiyah tidak memiliki data tentang keturunannya Wali Songo. Ini kan menunjukkan bahwa Robitoh Alawiyah ini tidak lengkap datanya. Kalau datanya tidak lengkap, mengapa yang disalahkan adalah keturunannya Wali Songo? Keturunannya Wali Songo langsung dijas bahwa kamu bukan keturunannya Wali Songo. Wali Songo iya Habib ya katanya gitu ya. Itu masalah yang pertama. Jelas ya keturunannya Wali Songo sangat marah karena leluhur-leluhurnya itu dianggap tidak ada. Padahal dalam manuskrip keluarga Wali Songo itu sudah tercatat ya, sudah tercatat bahwa silsilah yang ada sekarang sampai kepada Raja Wali Songo itu ada. Mengapa keturunannya Wali Songo itu pede ya, pede dengan argumentasinya, karena memang keturunannya Wali Songo itu memiliki data gitu ya, yang oleh Robitoh Alawiyah tidak memiliki. Kemudian poin yang kedua itu Wali Songo diakui sebagai keluarga Asmat Khon yang merupakan Ba'alawi. Ini juga menjadi problem bagi pembahasan nasab yang ada di Indonesia pada dewasa ini. Karena pada video yang kemarin saya sudah membahas tentang bagaimana Sunan Ampel itu memiliki dua versi. Versi yang pertama itu versinya Ba'alawi yang merupakan keturunan dari Asbat Khon yang nanti nyambungnya kepada Ubaidillah, yang itu merupakan sebuah klaim dari Ba'alawi itu sendiri. Sedangkan keluarganya Wali Songo melakukan riset penelitian. Coba dicek Sunan Ampel itu leluhurnya siapa.
disinkronkan dengan yang ada di Uzbekistan, disinkronkan dengan yang ada di Irak. Apakah Wali Songo itu benar-benar dari keturunan Ba'alawi? Ternyata penemuan dari keluarganya Wali Songo itu bukan dari Ba'alawi. Berdasarkan data kenasaban yang ada di Uzbekistan, kemudian yang ada di Irak, itu tidak sinkron. Wali Songo itu merupakan keturunan dari Musa Al-Kadhim, bukan keturunan dari Ba'alawi. Ini penelitian ataupun hasil temuan yang ditemukan oleh keluarganya Wali Songo. Maka Habib Bahar seharusnya tidak bingung. Seharusnya Habib Bahar tidak bingung kalau memang mempelajari tentang kenasaban secara menyeluruh. Habib Bahar ini kan seolah-olah memposisikan Robito Alawiyah itu sebagai satu-satunya sumber yang harus dipercayai. Nyatanya Robito Alawiyah tidak memiliki hak paten terhadap silsilah keturunannya Rasulullah yang ada di Indonesia. Buktinya saja keturunannya Wali Songo itu tidak tercatat di Robito Alawiyah. Dan Robito Alawiyah tidak mengakui keturunan-keturunannya Wali Songo yang sekarang ada di Indonesia itu sebagai keturunannya Wali Songo. Itu poin yang kedua dari nomor 2. Kemudian poin yang terakhir, keturunan Wali Songo di Indonesia sudah tidak ada. Keturunannya terputus di Wali Songo. Kalau Robito Alawiyah tidak memiliki data, mengapa harus dihukumi bahwa keturunannya Wali Songo itu tidak ada di Indonesia? Padahal jelas bahwa Wali Songo itu sudah ada dari abad ke-14 di Indonesia dan sudah memiliki keturunan yang tidak sedikit. Lebih banyak dari Ba'alawi yang sekarang ada di Indonesia. Ba'alawi saja yang sekarang ada di Indonesia itu kan sudah banyak ya, sudah ribuan. Bahkan sudah ratusan ribu. Apalagi ini keturunannya Wali Songo yang jauh lebih awal itu datang ke Indonesia. Maka keturunannya Wali Songo itu lebih banyak daripada keturunannya Ba'alawi. Saya kira itu mengapa Habib Bahar itu merasa bingung, merasa heran. Seharusnya nggak perlu bingung, nggak perlu heran. Kalau memang mengkaji secara rasional, memposisikan sesuai dengan posisinya masing-masing. Kalau memang ada dua versi, ya katakanlah dua versi, jangan hanya mengambil satu versi. Karena bisa jadi satu versi ini kebohongan, yang satu versi ini benar. Yang mana yang benar, teliti bersama-sama. Seharusnya kan seperti itu, tidak langsung menjustifikasi bahwa penemuan yang tidak ada di dalam Robito Alawiyah itu tidak bisa dipercaya. Seolah-olah Robito Alawiyah ini satu-satunya lembaga yang harus ditaadimi oleh masyarakat Indonesia. Ini kan nggak seperti itu. Toh ternyata data-data di Robito Alawiyah itu nggak lengkap-lengkap amat. Toh. Yang katanya Robito Alawiyah itu mencatat semua keturunan Rasulullah di seluruh dunia gitu ya. Itu nggak mungkin itu. Yang di Indonesia saja, keturunannya Wali Songo saja itu tidak memiliki datanya. Apalagi yang ada di seluruh dunia. Jelas Robito Alawiyah itu bukan satu-satunya lembaga nasab yang harus dijadikan rujukan. Kita boleh mengambil rujukan-rujukan yang lain dari negara-negara yang lain untuk mensinkronkan. Karena baik Ba'alawi maupun Wali Songo ini kan orang-orangnya, kalau kita berbicara tentang mereka itu keturunan Rasulullah, maka sebenarnya mereka ini datang ke Indonesia gitu ya. Artinya ada di negara-negara yang lain. Ada di negara-negara lain, dan di negara-negara lain pun pasti memiliki catatan-catatannya. Dan keluarganya Wali Songo melakukan penelusuran itu. Apakah Ba'alawi melakukan penelusuran tersebut? Wallahu a'lam. Buktinya datanya nggak ada gitu ya. Oke, dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.